Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan ya. Ini dari seri yang kedua terpotong tadi, kita lanjutkan di sini menjadi 3 seri ya. Sebelum nonton ini, tonton dulu yang seri kedua ya. Jangan langsung ke seri ketiga. Seri kedua tonton dulu seri ke-1 gitu ya. Oke. Kitab Kejadian itu mengajak kita untuk memahami bahwa proses alur cerita, roadmap yang dibangun oleh kitab Kejadian, yaitu perjanjian lama, kan ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir ya. Ya, Torah dan pelengkapnya, Injil dan pelengkapnya itu perjanjian lama, perjanjian baru. Nanti Al-Qur'an dan pelengkapnya apa? Hadis, itu perjanjian terakhir. Setelah itu nggak ada lagi perjanjian. Ya. Oke, kita kembali ke kitab Kejadian. Itu mengarah kepada metafora, bukan harafiah. Tetapi kenapa teman-teman Kristen berat untuk menerima itu kalau itu metafora? Ya nanti dosanya menjadi dosa metafora, artinya dosa waris itu ndak ada. Gitu loh. Padahal konsep penebusan dosa oleh Yesus Kristus di tiang salib itu menjadi kredo fundamental bagi teman-teman Kristen kita. Jadi kalau teman-teman Kristen kita menolak itu, kita paham gitu loh. Meskipun kita tidak terima, tapi seenggaknya kita bisa memberikan sebuah ruang untuk memahami, oh begitu kerangka berpikirnya gitu ya. Jadi diskusi itu nggak usah menang-menang. Untuk apa menang-menangan, itu goblok itu. Kalau anak kemarin sore diskusi itu menang-menangan, kalau aku nggak. Bukan menang kalah, tapi benar salah. Kita ambil yang benar, kita buang yang salah. Kita ketemu alhamdulillah, haleluya, nggak ketemu ya sudah, saling menghormati, gitu aja. Jadi itu dewasa itu begitu. Ya. Bukan menang kalah, tapi benar salah gitu. Oke. Kalau kita lihat Kejadian 2:25 kan begini. Mereka, maksudnya Adam dan Hawa ya, keduanya telanjang ya. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu ya. Memang pada ayat itu khususnya itu mengesankan itu benar-benar telanjang secara harafiah, artinya nampak aurat-auratnya. Ya. Tapi lihat di Kejadian 3:7, beda lagi. Ya, beda lagi. Tapi sayangnya kita kan disuguhi terjemahan. Kita nggak bisa mengkritisi original teksnya seperti apa. Nggak seperti Al-Quran. Kita bisa mendekonstruksi ulang karena ada original teksnya. Sementara yang hadir pada kita terjemahannya, ya sudah, kita terima terjemahan seperti itu. Ya. Nah, kitab Kejadian 2:25 itu ada diksi telanjang, itu harus dipahami berbeda dengan Kejadian 3:7. Ya. Lihat Kejadian 3:7. Maka terbukalah mata mereka berdua, mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini soleha kita dari mana lupa aku. Coba kamu juga sekarang googling pohon ara itu seperti apa. Nanti daunnya seperti apa. Jangan kamu bayangkan daun pohon ara itu seperti daun pisang atau daun yang lebar, daun tales, terus bisa untuk nutupi tititnya sama ninitnya begitu. Daun ara itu kecil-kecil. Ya. Coba, apakah mungkin daun kecil itu untuk menutupi titit sama ninitnya Adam dan Hawa itu? Dan enggak. Tapi apakah ini salah? Enggak juga, karena ini metafora. Dilanjut, Kejadian 3:10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Maksudnya itu Allah ya. Yang takut itu Adam, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kan menjadi lucu. Apakah dikira kalau kita bersembunyi Allah itu tidak tahu? Coba pakai otaknya kalau ini harafiah. Kan begini, setelah memakan buah terlarang itu akhirnya pakaian mereka kan tanggal. Mereka telanjang. Lah kalau dipahami secara physically, kita baca Kejadian 3:10. Iya, maksudnya Adam menjawab, ketika aku mendengar, aku Adam, bahwa engkau Allah
ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, memangnya kalau kamu bersembunyi Allah itu tidak tahu? Kan kacau. Jadi ini bisa tidak bisa, you suka atau tidak suka. Ini metafora. Bukan telanjang secara fisik, nampak tititnya, ninitnya, terus bersembunyi di balik semak-semak pohon apa kok saat itu. Allah nggak tahu gitu. Mana ini Adam? Orang Allah itu maha tahu kok. Ya. Kemudian yang ketiga 11, Kejadian 3:11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Jadi jelas. Diksi telanjang tidak bisa dipahami secara harafiah. Dia masuk ke dalam suasana metafora. Artinya apa? Ketika kita sudah keluar dari ketaatan kita terhadap hukum Allah, pada saat itulah kita telanjang. Ketika Adam sudah melanggar yang dititahkan oleh Allah, jangan makan buah itu, dia makan. Pada saat pelanggaran itulah dia manusia terpisah dengan Allah karena telanjang sudah. Paham nggak di sini? Jadi telanjang itu bukan sebab, tapi akibat dari pelanggaran hukum Allah. Gitu loh. Jangan dipahami terus bener-bener telanjang. Ya apa nunggu? Otak itu bekerja. Ya, kita sudah lihat dari perjanjian lama seperti itu. Perjanjian baru aku tidak nukil karena tidak begitu diekspos di sana ya. Maka kita langsung nyebrang ke perjanjian terakhir. Ya. Tapi yang bisa aku sampaikan kepada kalian bahwa telanjang di situ adalah metafora wujud pernyataan ketika manusia melakukan kesalahan dengan melanggar hukum Allah, maka dia telanjang dan mengakibatkan terpisah dengan Allah. Logikanya begitu. Ya. Jadi kalau kita mau bersatu dengan Allah, ya kita hidup dalam hukum Allah. Kalau iu bajingan terus mau bersatu dengan Allah, ya ndak iso loh. Kenapa Yesus bisa mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Bukan terus Yesus itu menjadi Bapa, bukan. Karena Yesus melakukan apa kehendak Bapa, maka dia bisa ngomong. Dia berani ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Bersatu. Dalam tujuan, dalam nilai-nilai. Kita bisa nggak bersatu dengan Allah? Bisa. Tetapi pertanyaannya sejauh mana engkau bisa hidup dalam hukum-hukum Allah sehingga kamu tidak telanjang. Kalau kamu telanjang ora iso. Cangkemmu tok ngomong bersatu dengan Allah padahal kamu jauh dari Allah. Ini kok masih doyan korupsi, doyan maling terus bilang bersatu dengan Allah. Satu dari Hongkong apa? Ya. Terus kita lihat ke perjanjian baru, kita lewati masuk ke perjanjian terakhir, ya. Kita ketemukan di surat Al-A'raf, ya. Ayatnya yang ke-20. Nanti kita lanjut ke 27. Kita lanjut nanti ke nyebrang ke ayat lain, Toha ya. Ayatnya yang 121. Toha itu surat yang ke piro ya? 20. Al-A'raf itu yang ke-7 ya. Begini. Al-A'raf 20. Kemudian setan, aku sudah jelaskan ya apa itu setan, apa itu iblis, apa itu jin. Sudah ya. 2 tahun yang lalu. Ini yang senior-senior, kalau yang junior belum tahu kasih tahu itu. Ya.
Karena orang-orang tuh jarang yang tahu apa itu setan, apa itu iblis, apa itu jin, tuh dihantam kromo juga ya, karena goblok nggak pernah ngaji tuh. Atau ngajinya juga yang ngajari juga nggak jelas no. Ya. Oke. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang tertutup. Selama ini tertutup auratnya. Dan berkata, setan itu maksudnya, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal. Itulah rayuan-rayuan yang dilancarkan oleh setan. Ya, supaya kamu tidak tertutup lagi, supaya kamu nampak auratnya alias telanjang. Berikutnya ayat yang 27. Dan ini kalau kamu baca, ini jangan, ini kan aku ambil yang penting-penting. Kalau kamu baca keseluruhan, ini kisahnya panjang juga ini. Kamu akan tahu nanti. Ya, kamu baca satu perikop penuh, ya. Nanti kamu baca sendiri ya. Aku langsung ke 27, dari 20 27 lompat 6 ayat. Kalau kita baca 20 ke bawah, itu kan nanti tergoda itu Kanjeng Nabi Adam, ya. Makanya di 27 diingatkan, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan bagaimana halnya dia telah mengeluarkan. Nah ini ada terjemahan masalah, yaitu di ibu bapakmu. Tapi kita lalui dulu ya. Nanti kalau aku bawa ke situ, kamu justru bingung nanti. Ini bermasalah terjemahannya nih. Tapi kita fokus ke auratnya dulu ya. Jadi tidak, kan karena aku konsepku begini, bukan Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa berarti posisi Adam itu menjadi kecil, dia hanya sebagai seorang suami dari seorang istri dan bapak bagi anak-anak. Tidak begitu. Ini konsep Adam itu membangun peradaban kehidupan. Maka dia diposisikan sebagai nabi. Jauh-jaha, pasangan nabi itu siapa? Kalau Adam kita pasangan dengan nabi, berarti pasangannya ya umatnya. Dulu Kanjeng Nabi Adam bersama umatnya, ini perhatikan ini. Kanjeng Nabi Adam bersama umatnya telah digelincirkan oleh setan-setan itu. Gitu loh seharusnya. Kalau aku dekonstruksi, tapi di sini akhirnya ibu dan bapakmu, nggak tahu aku ibu bapakmu tuh dari mana ketemunya. Ya. Jadi leluhur-leluhur kita Adam dan pengikutnya itu ya sudah diperdaya. Maka kita disuruh hati-hati gitu loh ya. Disuruh hati-hati. Wahai anak cucu Adam, kita ini janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan. Ya, ini juga hati-hati. Mengeluarkan dari surga, ini surganya di mana? Di awang-awang sana. Lihat videonya, Adam diciptakan di surga, ya surga yang mana? Karena ini juga surga ini, baiti janati. Kembali metafora kan? Oke. Menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya ya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Gitu loh, ya. Nanti setannya berubah lagi. Kan setan itu bukan personal, aku sudah jelaskan. Dia karakter. Manusia juga yang berkarakter setan ada. Makanya disebut, oh setanan kamu. Itu manusia tuh, kalau dia sudah berkarakter keluar dari hukum Allah, setanan kamu itu. Hati-hati sekarang supaya kamu tidak tergoda setan. Sudah diperingatkan di Al-A'raf 27 ya. Berikutnya surat Toha, surat yang ke-20 ayat 121. Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Daun-daun surga itu apa? Surga punya daun gitu.
ditutupi titiknya gitu. Ini semua mengarah kepada sebuah metafora. Bukan telanjang secara fisikly, tapi metafisik. Supaya kita tidak telanjang, maka harus ada pakaian. Maka kita lari ke Al-A'raf 26, ya. Tadi kan Al-A'raf 20 terus 27 ya. Sekarang aku fokus naik lagi yang ke 26, diperingatkan, wahai anak cucu Adam, kita-kita nih anak cucu Adam, sesungguhnya kami Allah telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Kembali aurat. Artinya supaya kamu tidak telanjang. Untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka mengerti. Jadi sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Dah. Ngerti sekarang? Berapa lama tuh? 16 menit. Nah. Ngerti sekarang? Bentar, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ranti berangkat jam berapa? 15 menit lagi? Gini, aku simpulkan saja karena ini mau mengantar Dok Ranti sekolah. Yang waktu kita terbatas. Kata-kata telanjang nanti setelah kebangkitan itu jangan kamu pahami secara harafiah, tapi itu adalah metafora ketelanjanganmu di hadapan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Akan semua yang pernah kamu lakukan, tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan. Paham? Jadi kita pasti, makanya tajuknya kita pasti telanjang nanti di sana. Tidak ada satu biji zarah pun yang bisa kamu sembunyikan. Kita telanjang. Bukan telanjang titiknya, ninitnya nampak. Tapi telanjang dari segala perbuatan kita, tidak ada lagi yang bisa kita tutupi. Di sanalah nanti diperhitungkan. Baru nanti hasil akhirnya kejana atau kenar. Karena apa yang kamu tanam, itu yang mau kamu tuai. Jadi sekali lagi, kalau menemui kata diksi telanjang, itu jangan terus ujuk-ujuk harafiah. Bukan. Ya. Yang dimaksud telanjang itu telanjang dari apa yang telah kita lakukan terbuka, tidak ada lagi yang mampu kita sembunyikan. Makanya tadi aku bilang di awal di seri yang kedua, kalau kamu tidak malu ya sudah lakukan saja. Kalau urat malumu putus, tapi ingat satu saat setelah kiamat kamu akan telanjang, tidak ada yang bisa kamu sembunyikan. Tapi kalau kita punya rasa malu, maling duit rakyat malu gaji gue cuma 2 juta, ya sudah 2 juta ini. Ngapain korupsi? Malu gue. Tapi kanan kiri nggak ada yang tahu. Ya tapi Allah kan maha tahu. Insya Allah selamat. Ya, oke, dari sini dulu kajian kita di Mampir Ngombe kali ini ya. Dan aku berdoa untukmu, kamu berdoa untukku, kita berdoa masing-masing sesama saudara muslim mendoakan ya. Pesan aku dulu, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu. Tapi beri hormat kepada saudara kita yang memilih iman lain. Ya, semoga kita semua dianugerahi rezeki yang banyak, yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.